Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Farahma dengan NIM 24091060004 dari kelas A1 2024. Saya akan menjelaskan mengenai subnetting dan IP versi 6 dari modul praktikum jaringan komputer. Subnetting sendiri adalah teknik membagi jaringan yang lebih besar menjadi beberapa jaringan kecil atau subnet untuk mengelola alamat IP secara lebih efisien dan meningkatkan keamanan jaringan. Di sini ada model OSI dan TCP. Karena kita fokus ke jaringan, maka di sini kita akan di layer network. Apa itu IP address? IP address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer. Di sini ada jenis-jenis IP address, ada dua, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Kalau IP versi 4 itu terdiri dari 4 oktet yang dipisahkan titik. Setiap kelompoknya terdiri dari 8 bit dengan range 0 sampai 255. Sehingga IP versi 4 terdiri dari 32 bit. Contohnya, yaitu 192.168.0.7. Yang kedua, IP versi 6 terdiri dari 8 kelompok heksadesimal dengan total 128 bit. Contoh, 2001.2 DB8.2.2 FF00.242.28329. IP versi 6 ini perkembangan dari IP versi 4. Apa saja kelas IP versi 4? Di sini ada 5 kelas. Yang pertama ada kelas A. Dia dari 0 sampai 127 dengan netmasknya 255.0.0.0. Sedangkan kelas B dari 128 sampai 191 dengan netmasknya 255.255.0.0. Kelas C 192 sampai 223 dengan netmasknya 255.255.255.0. Kelas D 224 sampai 239 dan kelas E 240 sampai 255. Contoh. Di sini saya ambil contoh dari kelas C, ada IP address 192.168.1.104, di mana network ID-nya ada 192.168.1.0 dan host ID-nya 104. Jika direpresentasikan ke biner, 192 berarti 11 dengan 0 6 kali, 168, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 1, 0-nya 7 kali, 1, 104, 01, 10, 10, 00. Network atau alamat jaringan digunakan untuk komunikasi antar perangkat dalam satu subnet, sedangkan host adalah perangkat dalam jaringan yang memiliki alamat unik. Nah, sekarang kita masuk ke netmask. Netmask digunakan untuk membedakan antara network address dengan host, di mana kelompok yang bernilai 0 adalah untuk host dan kelompok yang bernilai 255 adalah network address. Ini kayak contoh tadi. Di sini network ID-nya yang 255 dan host-nya diambil yang 104 karena dia 0. Nah, ada contoh juga di sini untuk 192.168.1.1.10 dengan subnet mask 255.255.255.0, berarti network ID-nya yang 192.168.1.0 dan alamat host-nya yang 0.0.0.10. Karena alamat host tadi yang 0 sedangkan network ID tadi yang 255. Nah, di sini ada istilah network ID dan broadcast address. Untuk network ID itu adalah alamat pertama dalam suatu subnet dan digunakan untuk mengidentifikasi jaringan. Contoh, 192.168.1.0 untuk subnet 192.168.1.0/24. Dia yang pertama jadi 1.0. Sedangkan broadcast address yaitu alamat terakhir dalam suatu subnet dan digunakan untuk mengirim data ke semua host dalam jaringan tersebut. Contoh, 192.168.1.255 untuk subnet 192.168.1.0/24. Dia diambil yang terakhir di 255. Berikutnya ada CIDR, yaitu Classless Interdomain Routing. CIDR merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengkategorikan alamat IP dengan tujuan untuk mengalokasikan alamat IP kepada user dan untuk efisiensi dalam proses routing paket-paket IP di dalam internet. Nah, di sini ketika kita menerima sebuah blok alamat dari ISP atau Internet Service Provider, umumnya kita akan menerima dalam bentuk 192.168.1.10/28. Maksud dari angka-angka tersebut adalah menjelaskan bahwa kita berada pada subnet 28.
Hal ini berarti kita menggunakan sebanyak 28 nilai 1, atau berarti subnet mask kita adalah menjadi 255.255.255.240. Ini jika notasi biner /28 tadi direferensikan ke desimal. Nah, ini untuk ada tabel CIDR, lengkap dengan notasi biner, notasi slash, subnet mask, dan jumlah host. Berikutnya ada FLSM, atau Fixed Length Subnet Mask, atau ukuran tetap sebuah subnet mask. Nah, kita langsung ke contoh. Perpustakaan dengan 11 host dan web 1 dengan 38 host. Di sini pilihan subnet mask yang mendekati /26. Kenapa /26? Karena dari lab 1 itu ada 38 host. Kita lihat di tabel CDR. Yang hostnya 38 itu karena nggak ada, jadi kita ambil yang lebih, yaitu di 64 dan notasi slashnya /26. Alamat yang tersedia 62 host per subnet. Kenapa 62? Karena dua alamat digunakan untuk network dan broadcast, jadi satu-satu. Jika kita misalnya kita nggak tahu 64 tuh nggak tahu gimana cara dapat 64, kita bisa cari dengan rumus 2 pangkat Y, di mana Y itu adalah jumlah 0. Kan di sini /26, sedangkan kelas C itu terdiri dari 32 bit, yang berarti 32 dikurang 26 sendiri itu hasilnya 6. 2 pangkat 6 itu 64. Nah, di situ kita dapat jumlah hostnya, tinggal dikurang dua alamat yang untuk network dan broadcast. Jadi hasilnya perpustakaan sama dengan 192.168.100.0/26. Lab 1, 192.168.100.64/26. Lab 2, 192.168.100.18/26. Dan lab 3, 192.168.100.192/26. Oke. Lanjut ke VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Ini dia tergantung variabel. Di sini contohnya ada siswa, guru, dan TU. Siswa 5 host, guru 32 host, dan TU 14 host. Guru, kita ambil dari yang paling besar dulu, dengan guru 32 host. 32 host itu tidak ada di tabel CIDR tadi, jadi kita ngambil yang di atasnya itu 64 dengan /26 lagi. Berarti kita mempunyai 62 host karena 2 hostnya tadi untuk network ID dan broadcast. Jadi untuk networknya sendiri adalah 172.16.0.0/26. Terus untuk TU, karena ada 14 host, sedangkan di tabel CIDR tadi nggak ada yang 14 host. Jadi kita ngambil yang di atasnya itu 16 di /28. /28 tadi jumlah totalnya ada 16, karena 2 untuk network dan broadcast. Jadi di sini kita ada 14 host per subnet. Jadi networknya 172.16.0.64/28. Dan siswa yang terakhir ada 5 host. Karena tidak ada yang jumlahnya 5 host di sini, jadi kita ambil yang di atasnya, yaitu 8 di /29. /29 tadi totalnya 8 host, karena 2 untuk broadcast dan network, jadi di sini sisa 6 host per subnet. Dengan networknya 172.16.0.80/29. Nah, untuk network tadi, karena yang guru dimulai dari 0 dan dia pakai 62 host, jadi otomatis broadcastnya di 63. Jadi untuk mulai dari awal lagi kita mulai dari 64. Terus untuk broadcast TU berarti di 79. Jadi untuk siswa kita mulai dari 80. FLSM versus VLSM. Untuk FLSM, subnetnya berukuran sama dan kurang efisien dalam alokasi IP. Sedangkan VLSM, subnet berukuran berbeda sesuai kebutuhan dan lebih hemat IP address. Nah, karena tadi di awal ada disinggung sedikit soal IP versi 6, yaitu perkembangan dari IP versi 4. Di sini ada keunggulannya. Yang pertama, ruang alamat tak terbatas. Struktur alamat hierarkis, plug and play, header paket yang disederhanakan, keamanan, mobilitas, dan fitur QoS yang ditingkatkan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.